Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih belajar pada buku tema 1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan. Tapi kita akan masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman. Nah, pokok bahasan kita yang pertama di sini yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Kemarin kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi, gagasan pokok dan gagasan pendukung ini akan lebih mudah kalian pahami kalau sudah disusun dalam bentuk diagram. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram? Langkah pertama yaitu kalian harus membaca dulu paragraf dengan seksama. Selanjutnya yang kedua yaitu cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat dalam paragraf tersebut. Selanjutnya yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, jadi dia dapat ditulis di bagian atas atau di bagian tengah. Selanjutnya, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Dia dapat ditulis di bagian samping atau di bagian bawah gagasan pokok ini kalau kalian mau membuatnya dalam bentuk diagram. Oke, di sini Bu Guru ada contohnya. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini di sini Bu Guru sudah masukkan satu paragraf. Jadi kita bisa lihat bahwa yang ditandai di atas itu adalah merupakan gagasan pokoknya, yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Selanjutnya yang ditandai dengan warna biru merupakan gagasan pendukungnya. Nah, contohnya kalian masukkan dalam bentuk diagram seperti ini. Pertama kita tulis dulu gagasan pokoknya. Kita beri gambar kotak, terus kita isi. Karena gagasan pokoknya kita tulis Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Selanjutnya kita beri anak panah. Nah, anak panah ini dibuat sesuai dengan banyaknya gagasan pendukung yang ada dalam sebuah paragraf. Nah, jadi kita membuat diagram ini sesuai dengan paragrafnya. Jadi kalau dalam sebuah cerita itu ada 2 paragraf atau 3 paragraf, maka kalian harus membuat diagramnya ini sebanyak paragraf yang ada. Ya, selanjutnya kita masuk di gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Nah, selain dalam bentuk diagram, kalian juga bisa membuatnya dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel ini tujuannya untuk mempermudah kalian untuk memahami suatu teks. Sini Bu Guru berikan contoh paragraf 1. Judulnya adalah gelar budaya di sekolah. Ini kalimat pertamanya, keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Nah, setelah dilihat, di kalimat pertama ini merupakan gagasan pokoknya yang ditandai dengan warna biru. Selanjutnya, di kalimat yang lain merupakan gagasan pendukungnya. Ini untuk paragraf 1. Sedangkan di paragraf 2
Sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Nah, ini untuk paragraf keduanya. Kita lihat di paragraf kedua juga gagasan pokoknya terdapat di kalimat pertama pada paragraf ini. Selanjutnya, selain kalimat pertama, itu merupakan gagasan pendukung. Nah, contohnya dalam bentuk tabel bisa disajikan seperti berikut. Karena tadi ada 2 paragraf, jadi di sini formatnya pertama kita tulis paragraf, gagasan pokok, selanjutnya gagasan pendukung. Karena paragrafnya tadi ada 2, maka kita tulis di sini paragraf 1 dan 2. Gagasan pokoknya, paragraf 1 yaitu keragaman di lingkungan sekolah. Sedangkan gagasan pokok pada paragraf kedua yaitu gelar budaya di sekolah Udin. Nah, di sini adalah gagasan pendukungnya. Para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Yang kedua, macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Yang ketiga, setiap daerah memiliki budaya khas. Ini gagasan pendukung dari paragraf pertama. Selanjutnya, gagasan pendukung dari paragraf kedua, yaitu yang pertama, tujuan dari gelar budaya. Yang kedua, macam gelar budaya. Dan yang ketiga, penampilan saat gelar budaya. Nah, itu tadi contoh dari bagaimana kalian menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah diagram maupun dalam sebuah tabel. Selanjutnya kita masuk ke cara menghasilkan bunyi pada benda. Nah, bunyi ini dia berasal dari sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi, semua benda yang kalian tahu yang dia dapat menghasilkan bunyi itu dinamakan dengan sumber bunyi. Nah, bunyi ini dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya, kita suara bergetar ketika berbicara dan senar gitar yang dipetik. Selanjutnya, kita masuk ke contoh-contoh dari sumber bunyi. Nah, contoh sumber bunyi ini antara lain adalah alat musik. Nah, Bu Guru akan jelaskan beberapa alat musik yang merupakan sumber daripada bunyi. Yang pertama yaitu biola. Nah, senar biola yang digesek ini akan menghasilkan bunyi. Nah, bunyi yang dihasilkan dari senar ini akan bergetar, maka menghasilkan sebuah suara. Setelah itu yang kedua, marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga ada gendang. Gendang saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Tadi beberapa contoh dari alat musik yang dapat menghasilkan bunyi yang disebut sebagai sumber bunyi. Selanjutnya kita masuk ke pendengaran manusia. Pendengaran manusia. Nah, telinga merupakan salah satu panca indera. Jadi panca indera kita salah satunya yaitu telinga. Nah, fungsi telinga yang pertama sebagai alat pendengaran, yang kedua yaitu sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga ini dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Sekarang Guru akan jelaskan tentang bagian-bagian telinga. Nah, ini adalah gambaran dari telinga kita, bagian dalamnya. Nah, yang di luar ini disebut dengan daun telinga. Nah, daun telinga ini disebut dengan daun telinga. Daun telinga ini dia yang menangkap
getaran bunyi. Selanjutnya yang berwarna biru ini, yang bulat ini disebut sebagai gendang telinga. Nah, gendang telinga ini dia yang menerima getaran bunyi dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, setelah gendang telinga, dia masuk ke tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran ini yang akan meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, yang mana itu koklea? Koklea ada di sebelah sini. Ini disebut dengan saluran setengah lingkaran. Nah, saluran ini membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk di koklea. Koklea ini dia yang menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, ini di sini saraf pendengarannya. Selanjutnya di sini ini dinamakan saluran eustasius. Saluran ini dia menghubungkan ruang telinga tengah faring. Nah, kalau yang di sini ini disebut sebagai liang telinga. Liang ini yang menghalangi debu dan air supaya dia tidak masuk ke dalam telinga kita. Nah, yang mana ini bagian yang dinamakan telinga luar? Ini yang disebut dengan telinga luar. Ya, dari daun telinga sampai liang telinga itu disebut telinga luar. Kalau telinga tengah, ini ada gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, telinga dalam yaitu dari saluran eustasius sampai di koklea. Itulah bagian-bagian dari telinga. Oh, ada satu lagi. Di sini ada lubang telinga. Nah, lubang telinga ini dia meneruskan bunyi ke telinga tengah. Nah, bagaimana prosesnya kita dalam mendengar bunyi? Pertama, yaitu getaran yang dihasilkan dari sumber bunyi. Nah, getaran ini akan menghasilkan gelombang dan gelombang bunyi ini akan ditangkap oleh daun telinga kita. Selanjutnya, gelombang bunyi tadi yang sudah ditangkap oleh daun telinga, dia akan merambat di liang telinga. Setelah merambat ke liang telinga, bunyi tadi akan menggetarkan gendang telinga kita. Nah, setelah itu, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran kita. Nah, dari tulang-tulang pendengaran masuklah ke koklea. Koklea ini dia menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Nah, yang terakhir yaitu saraf pendengaran akan mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Nah, otaknya nanti akan menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Nah, ini tadi secara ringkas proses dari bagaimana caranya kita dalam mendengar bunyi. Selanjutnya kita masuk di kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Nah, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Nah, indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Selanjutnya, bagaimana kita memelihara kesehatan telinga kita agar selalu bersih dan tetap sehat. Nah, caranya yaitu pertama kita harus bersihkan telinga bagian luar dulu secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Selanjutnya, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk ini akan mengganggu pendengaran kita dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Yang terakhir yaitu jika ada suara yang memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga kita tidak rusak.
Nah, begitulah cara dalam merawat kesehatan telinga kita. Selanjutnya kita masuk di kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Manfaat dari kerjasama yaitu yang pertama dapat meringankan pekerjaan, yang kedua membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, ketiga dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, keempat memupuk rasa tolong-menolong. Nah, contohnya di sini ada kerjasama di lingkungan sekolah. Contoh dari kerjasama di lingkungan sekolah yaitu kerja bakti. Nah, kerja bakti dengan teman-teman di sekolah ini merupakan salah satu contoh kerjasama dalam keragaman. Berikut bentuk-bentuk kerjasama yang terdapat di kelas. Yang pertama yaitu piket kelas. Nah, salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas yaitu piket kelas. Piket kelas merupakan kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Selanjutnya, bentuk kerjasama di kelas selain piket kelas yaitu yang kedua mengumpulkan sumbangan. Nah, ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan bekerja sama untuk mengumpulkan sumbangan. Sumbangan ini dapat berupa uang, makanan, maupun pakaian yang layak pakai. Tetapi pakaian tersebut sudah tidak kalian gunakan lagi, entah itu kekecilan atau bagaimana. Nah, sumbangan tersebut akan diberikan kepada temanmu yang dapat membantu meringankan musibah yang temanmu alami. Ya, bentuk kerjasama yang lain di kelas yaitu mengerjakan tugas kelompok. Nah, kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Karena suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan lebih cepat selesai. Nah, contoh dari kerja kelompok yaitu diskusi, membuat prakarya, ataupun presentasi di depan kelas. Itu merupakan contoh dari kerja kelompok. Yaitu tadi materi kita hari ini. Sebelum guru tutup, kita akan mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dapat kalian sajikan dalam bentuk diagram maupun dalam bentuk tabel dengan langkah-langkah yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Selanjutnya yang kedua kita sudah belajar tentang bagian-bagian telinga. Bagian telinga ini ada telinga luar, telinga tengah, dan ada telinga dalam. Bagian-bagian dari telinga. Selanjutnya terakhir kita sudah belajar tentang kerjasama dalam keberagaman, terkhususnya kerjasama yang terjadi di dalam kelas. Tadi ada 3. Nah, yang pertama yaitu piket kelas, setelah itu mengumpulkan sumbangan, dan yang terakhir yaitu mengerjakan tugas kelompok. Itu tadi kerjasama yang terjadi di dalam kelas. Ya, itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Guru tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.